Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Yulandari dengan NIM 18081051169 dari jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Metode Video Based Learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Losari. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal penting, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan literatur, dan bab 3 desain dan metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Matematika adalah mata pelajaran yang sangat penting dalam disiplin ilmu pengetahuan untuk memajukan daya berpikir manusia dan erat kaitannya dengan segala fenomena kehidupan kita sehari-hari. Sama halnya yang dijelaskan oleh Taylor and Garnier pada tahun 2014 halaman 1 menyatakan bahwa matematika adalah disiplin ilmu yang bersifat abstrak karena ia lebih membahas tentang hal yang berhubungan dengan konsep-konsep daripada objek nyata. Dan matematika juga bersifat formal karena objek matematika memberikan definisi yang eksplisit dan tepat, serta penalaran matematisnya memiliki struktur yang sistematis dan pasti. Lalu pentingnya belajar matematika tidak terlepas dari perannya dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, dalam dunia perdagangan, dipakai untuk menghitung laba dan rugi, lalu untuk perencanaan ketika membangun rumah, karena saat ingin membangun rumah tentu membutuhkan perhitungan dan juga pikiran. Selain itu, dengan mempelajari matematika, seseorang terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika, kritis, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Matematika terdiri dari berbagai topik yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya antar topik dalam matematika, tetapi terdapat juga keterkaitan antara matematika dengan disiplin ilmu dan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hasil belajar matematika pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Mutu pendidikan matematika di Indonesia masih sangat rendah. Menurut ahli studi Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia baru bisa menduduki peringkat 69 dari 76 negara. Sedangkan dari hasil studi Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking 36 dari 49 negara dalam hal melakukan prosedur ilmiah. Ini menurut Susanti tahun 2017. Salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan belum ditemukannya metode yang tepat. Karena guru masih memakai metode yang monoton, strategi yang belum inovatif, dan lain-lain. Sehingga metode yang digunakan belum bervariasi dan membuat motivasi belajar siswa menurun. Metode video-based learning merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Karena metode ini merupakan metode yang menggunakan video untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan dan menarik, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran berbasis video ini meliputi video tutorial, animasi, vlog, dokumenter, live action, dan lain-lain. Jenis-jenis video tersebut tidak hanya menarik, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep lebih baik dari teks. Masalah penelitian. Belum diketahui metode pembelajaran yang tepat bagi siswa dalam pembelajaran secara daring ini untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal bagi siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Losari, khususnya pembelajaran matematika. Karena yang saya amati siswa kelas 9 SMP 1 Losari masih banyak yang belum memahami materi yang diberikan oleh guru. Dan siswa cenderung mencari jawaban dari internet tanpa dicari terlebih dahulu kebenarannya. Lalu pertanyaan penelitian. Yang pertama,
Bagaimana pengaruh metode video based learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Losari? Lalu yang kedua, bagaimana respon siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Losari terhadap pembelajaran daring menggunakan metode video based learning? Bab 2, tinjauan literatur. Tinjauan konseptual. Yang pertama, metode video based learning. Menurut Jamrah SB dalam Avandi 2013 mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Video pembelajaran atau yang disebut dengan media audiovisual menurut Aryani dan Haryanto dalam Purwanto 2015 mengatakan bahwa audiovisual adalah multimedia yang memiliki unsur-unsur yang meliputi suara, gambar, gerak, dan teks. Dari penjelasan pengertian tersebut, maka metode video based learning atau metode berbasis video pembelajaran adalah cara penyampaian pengetahuan atau keterampilan dengan menggunakan video yang berisi suara, gambar, gerak, dan teks yang dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Lalu yang kedua, hasil belajar matematika. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah ia mengalami proses pembelajarannya. Menurut Surjana tahun 2015 pada halaman 22. Menurut Dimyanti dan Mujiono tahun 2006 halaman 200 bahwa evaluasi hasil belajar merupakan proses menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar. Dari penjelasan tersebut, maka hasil belajar matematika adalah hasil akhir yang diperoleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran matematika yang ditandai dengan nilai berupa angka atau huruf atau simbol, dan hal ini bisa dijadikan tolak ukur berhasil atau tidaknya siswa tersebut. Tinjauan teori. Menurut Assegaf dalam Kodir 2017, teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya dan diarahkan untuk dapat bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan orang lain. Pembelajaran video based learning dilandasi oleh teori humanistik. Pembelajaran ini menuntut siswa untuk merasa aman dan nyaman pada saat belajar, berpikir kreatif dan kritis, dan memiliki motivasi tinggi. Tinjauan hasil peneliti terdahulu. Dari tinjauan yang didapatkan, ternyata ada beberapa peneliti yang meneliti masalah yang hampir sama, yaitu berkaitan dengan metode pembelajaran. Di antaranya yaitu, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 2019 yang berjudul Penerapan Video Based Learning dalam Mata Kuliah Fisika Terapan. Kurniawan menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan video based learning dapat membantu dalam memahami materi pembelajaran dan dapat memudahkan untuk dipelajari. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2020 yang berjudul Video Based Learning sebagai Tren Media Pembelajaran di Era 4.0 menyimpulkan bahwa media video based learning dapat memudahkan siswa dalam memahami materi dan memudahkan siswa untuk belajar bahasa asing yang sulit dipahami ketika membutuhkan native speaker. Lalu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh EGOK 2016 yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Matematika menyimpulkan bahwa berpikir kritis memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap hasil belajar matematika, di mana semakin tinggi kemampuan berpikir kritis siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajar matematika yang diperoleh oleh siswa. Berdasarkan kajian penelitian yang relevan tersebut, didapatkan bahwa pembelajaran menggunakan metode video based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan hasil belajar siswa yang dimaksud peneliti di sini lebih menekankan kemampuan berpikir kritis matematis.
Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan penelitian ini lebih lanjut untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir matematika siswa. Bab 3. Desain dan metodologi penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, tahun 2016 halaman 107 menjelaskan bahwa metode penelitian eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh pelakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian ini menggunakan pretest, post-test, group design. Pada desain ini, kelompok eksperimen dipilih secara random. Desain pretest, post-test, group design ini hanya melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Yang mana kelompok eksperimen 1 memperoleh pengajaran matematika dengan metode pembelajaran video based learning sebagai perlakuannya. Dan kelompok eksperimen 2 memperoleh pengajaran matematika dengan metode pembelajaran konvensional. Adapun desain penelitian dengan pretest, post-test, control group design dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini terdapat dua kelas. Dengan kelas pertama, kelompok eksperimen dengan metode pembelajaran video based learning. Lalu yang kelas 2, kelompok eksperimen dengan metode pembelajaran konvensional. Lalu kita sama-sama memberikan tes awalan atau di sini dilambangkan dengan Y1. Lalu setelah kita melaksanakan tes, kita melakukan perlakuan. Perlakuan yang kelas pertama, kelas 1, itu menggunakan metode video based learning, sedangkan kelas 2 menggunakan metode konvensional. Lalu tes akhirnya, kita memberikan post test sebelum berakhirnya pembelajaran. Lalu metode penelitian. Yang pertama, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengetahui atau mempelajari suatu masalah yang menjadi variabel dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada metode video based learning adalah tes dan angket. Instrumen pengumpulan data. Tes. Tes merupakan instrumen penelitian untuk mengukur perilaku atau kinerja seseorang. Tes berfungsi untuk mengukur hasil belajar siswa dalam bentuk nilai skor. Tes yang digunakan meliputi pretest dan post-test. Pada pretest dilakukan sebelum pembelajaran menggunakan metode video based learning, di mana tujuannya untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Sedangkan post-test dilakukan setelah pembelajaran menggunakan metode video based learning dengan tujuan agar mengetahui kemampuan berpikir matematis siswa. Kuesioner atau angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, menurut Sugiono tahun 2017. Angket pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang respon siswa terhadap metode video based learning. Data ini diukur menggunakan skala Likert dengan 4 pilihan alternatif jawaban, yaitu sangat setuju SS, setuju S, tidak setuju TS, atau sangat tidak setuju STS. Lalu sumber data. Sumber data ini terdapat dari siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Losari. Lalu populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian menurut Sugiono dalam Susianita 2016 yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Fokus penelitian ini yang menjadi populasi targetnya adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Losari. Sampel penelitian. Menurut Lestari dan Yuda Negara dalam Susianita 2016, sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi. Pada fokus penelitian ini, sampel diambil menggunakan simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang paling sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam populasi. Lalu yang keempat, teknik analisis data.
Menurut Sugiono, tahun 2017, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang akan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami diri sendiri maupun orang lain. Jadi, analisis data berupa suatu proses untuk menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas yaitu uji untuk menentukan apakah data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji C kuadrat sebagai berikut. Dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma FE dikurangin F0 kuadrat. Dengan keterangan FE yaitu frekuensi harapan. Lalu F0 frekuensi pengamatan. Menentukan normalitas yaitu dengan cara sebagai berikut. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari 0,50, maka data berdistribusi normal. Jika X kuadrat hitung kurang dari 0,50, maka data tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua, uji homogenitas. Homogenitas data mempunyai makna bahwa data memiliki varians atau keragaman nilai yang sama secara statistik. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian data dari sampel yang dianalisis homogen atau tidak, menurut Lestari dan Yuda Negara tahun 2015. Uji homogenitas dengan rumus F sama dengan S2B per S2K. Dengan keterangan F merupakan homogenitas dua varians. Lalu S2B varians terbesar. Lalu S2K varian terkecil. Lalu yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mendapatkan bahwa hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Untuk menguji hipotesis dilakukan rumus T dengan berbatuan SPPS version 21, yaitu dengan rumus T sama dengan R kuadrat dari N dikurangi 2 per akar kuadrat 1 min R kuadrat dengan keterangan T yaitu nilai T hitung, dengan R koefisien relasi, lalu dengan N angka dari subjek-subjek pada sampel. Nilai T hitung selanjutnya dibandingkan dengan harga T tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan DK sama dengan N-2. Dengan interpretasi, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka HA ditolak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.